Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'dah. Ayyuhat talabah, ayyuhal mustami'un al-kiram, fi hadil fursa asaminah, nahnu sanata'allam anis saj'u. Wasaj'u hiya ikhdal mabahith fi ilmil badi' wa arafna anna ilmal badi' hiya ikhdal ulum fi ilmil balaghah. Para pencinta bahasa Arab rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu tema dalam ilmu badi', yaitu tentang saja'. As-saj'u atau dikenal dengan bahasa Indonesia, ini sudah diserap oleh bahasa Indonesia, yaitu saja'. Saja' ini merupakan salah satu kajian dalam ilmu badi', dan kita ketahui juga ilmu badi' merupakan salah satu kajian dalam ilmu balaghah. Sanabda' min ta'rifi saja, summa anwa'u saja wal amsilah minas saja. Kita akan mulai dari pengertian saja, macam-macam dari saja, dan kemudian beberapa contoh dari saja. Wa hadhil mawad ad-dirasiyah lis-safi tsani 'ashar bi qismid diniyah bil madrasah ats-tsanawiyah al-islamiyah. Dan materi ini disampaikan untuk kelas 12 peminatan keagamaan madrasah aliyah. Tip mubasyaratan nata'allam an ta'rifi as-saja'. Ma huwa as-saja'? Apa itu yang dinamakan saja'? As-saj'u huwa tawafuqul fasfilataini fil harfil akhiri. Yang dinamakan saja ialah tawafuqul fasfilataini, yaitu kesesuaian dua fasilah. Kesesuaian dua fasilah fil harfil akhir, di dalam huruf yang terakhir. As-saj'u fin nasri kal qafiyati fis syi'ri. Saja di dalam nasar, dalam prosa, itu sama dengan qafiyah di dalam syair. Lah, ma huwa al-fasilah? Yang dimaksud fasilah itu apa? Ya, secara bahasa fasilah itu artinya pemisah. Kalau di dalam bahasa Indonesia bisa antar kalimat itu dipisah dengan titik atau mungkin tanda baca yang lain, koma dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam bahasa Arab, kalau itu ayat Al-Quran maka per ayat. Kalau misalkan dalam sebuah prosa, karangan prosa seperti itu, maka bisa jadi per kalimat, ya, berhenti per kalimat. Kemudian kalau di dalam syair ini per bait atau per qafiyah, ini ya, per qafiyah. Sebenarnya saja di dalam bahasa Indonesia ini juga sama ya. Misalkan saya inginnya hidup ini di saat muda kaya raya, di saat tua, mohon maaf, di saat muda foya-foya, di saat kaya, di saat tua kaya raya, dan di saat mati nanti masuk surga. Semuanya bersajak a seperti itu. Nah, dalam syair juga begitu, dalam puisi misalkan, dalam bahasa Indonesia ini ya, kasusnya dalam bahasa Indonesia, karena ini sudah diserap di dalam bahasa Indonesia. Ada kemiripan seperti itu antara saja yang dimaksud dalam bahasa Arab dan saja yang dimaksud di dalam bahasa Indonesia. Jadi kesesuaian bunyi akhir, kesamaan bunyi akhir. Misalkan yang bahasa Indonesia diawali dengan membaca basmalah, syukur pada Allah, alhamdulillah. Nah ini diawali dengan membaca basmalah, syukur pada Allah, alhamdulillah. Basmalah alhamdulillah juga Ini ada kesesuaian bunyi akhir, itu namanya saja. Contohnya dalam bahasa Arab ini, al-khurru idza wa'ada wafa, wa idza a'ana kafa, wa idza malaka afa. Nah, paham ya? Jadi antara wafa, kafa, afa, di situ ada kesesuaian bunyi akhir, semuanya fa. Nah, yang ini dinamakan saja. Nah, fasilah pada kalimat di atas adalah wafa,
kafa dan afa. Ini per kalimat, ini dalam bentuk prosa. Kalau di dalam ayat biasanya per ayat, bisa jadi per ayat. Contohnya di sini lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah. Di situ semuanya diakhiri dengan tak marbutoh sehingga ketika dibaca berhenti maka sebagaimana huruf ha. Lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah. Nah, itu juga bersajak semuanya seperti itu ya. Nah, ini bersajak. Dan di Al-Qur'an sangat banyak, sangat melimpah contoh dari sajak. Nah, nanti bisa dicek sendiri. Tip nastamir ila anwa'is sajak. Kita lanjutkan ke macam-macam sajak. Min hadhihi syasa, dari layar ini na'rifu anna anwa' sajak, bahwa macam-macam sajak salasah, ada tiga. Al-awwal as-saj'u al-mutarraf, sajak mutarraf. Wa ma ikhtalafa fasilatahu fil wazni wattafaqata fil harfil akhiri. Yang dinamakan sajak mutarraf yaitu sesuatu atau ungkapan atau kalimat yang ikhtalafat fasilatuhu, yang kedua fasilahnya itu berbeda fil wazni, dalam wazannya. Nah, di fasilahnya itu berbeda dalam wazan. Fasilah tadi pemisah antar kalimat, jeda antar kalimat. Fasilahnya berbeda fil wazni, wazannya berbeda, tetapi wattafaqata fil harfil akhir, tetapi huruf akhirnya sama. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Di sini yang saya cetak merah waqaron dan atwaron. Di sini kata waqaron dan atwaron ini berbeda fil wazni. Ikhtalafat fasilatahu fil wazni, ini berbeda. Yang pertama waqaron mengikuti wazan fa'alun, yang atwaron mengikuti af'alun. Tentu berbeda ini ya, wazannya berbeda. Tetapi wattafaqata fil harfil akhir, huruf akhirnya sama. Waqara, dan ini atwaro. Ada ro yang saya cetak kuning. Nah, ini menunjukkan kesesuaian huruf terakhir, kesamaan bunyi huruf terakhir. Nah, ini dinamakan mutarraf. Ya, mutarraf, ujungnya saja yang sama, huruf ro-nya yang sama. Kemudian as-saj'u ats-tsani, macam sajak yang kedua, an-na'u tsani minas saj'i huwa al-mutawazi, sajak al-mutawazi. Apa itu? Makana al-ittifaqu fihi fil kalimataini al-akhirataini faqat, yaitu suatu ungkapan, baik ini bisa prosa ataupun syair, yang di dalamnya terdapat dua kalimat akhir yang sama, hanya dua kata terakhir yang sama. Kaqaulihi ta'ala, contohnya di sini, fiha sururum marfu'ah wa akwabum maudu'ah. Nah, di sini ada kesesuaian, kesamaan baik dalam wazan maupun huruf terakhir, yaitu marfu'ah di sini mengikuti wazan maf'ulun, maf'ulatun. Maudu'ah juga maf'ulatun. Nah, ini sama wazan dan huruf terakhir, tetapi di antara ini kalimat fiha suruh marfu'ah sama wa aqwabum maudu'ah, ini yang sama dua kata ini saja, marfu'ah sama maudu'ah. Sedangkan sururun dan wa aqwabun ini tentu berbeda. Berbeda wazannya, juga berbeda huruf akhirnya. Jadi di sini al-mutawazi yang sama itu yang satu kata. Kalau tadi al-mutarraf, perbedaannya kalau mutarraf itu yang sama adalah satu huruf, sedangkan al-mutawazi yang sama adalah satu kata. Paham ya? Yang an-nau'us salis, macam yang ketiga ini, maaf nomornya ini harusnya 3.
As-saj'u al-murassa. Nah, yang ketiga adalah murassa. Apa itu murassa? Mimma kana fiha al-fadhu ikhda fitrataini kulluha au aktsaruha mis lama yuqabiluha minal faqratil ukhra waznan wa takfitan. Yang dinamakan sajak murassa yaitu suatu ungkapan baik prosa atau syair ya yang di dalamnya terdapat beberapa lafaz, mungkin secara keseluruhan lafadznya atau kebanyakan lafaz yang ada di dalam fakroh, masing-masing fakroh atau masing-masing fasilah itu antara fakroh yang satu dengan fakroh yang lain ada kesamaan. Mislama, jadi fakroh yang satu dengan fakroh yang lain itu sama. Mislama yuqabiluha minal fakrotil ukhra waznan wa takfitan, baik secara wazan maupun secara takfiyahnya. Untuk lebih jelasnya di sini, mislu huwa yadba'u al-asja'a bijawahiri lafdihi wa yaqra'u al-asma'a bizawakhiri wa'dihi. Ada yang bizawajiri mungkin. Contohnya huwa yatma'u al-asja'a yatba'u. Nah, di sini diperhatikan ada yatba'u dan yaqra'u. Ini yang saya cetak merah. Mohon maaf, ini cetakannya harusnya keliru. Harusnya yatba'u, ini juga dicetak kuning biar sama. Yatba'u sama yaqra'u, ini sama wazannya. Terus al-asja'u dengan al-asma'a, al-asja'a sama al-asma'a, ini juga sama. Jawahiri dengan zawajiri, ini juga sama. Bijawahiri dengan bizawajiri. Terus lafdihi dengan wa'dihi. Jadi secara keseluruhan ini wazannya sama, sehingga ini dinamakan murassa. Nah, murassa itu ada persamaan katanya banyak, intinya begitu. Kalau yang mutorof itu yang sama adalah huruf terakhir saja. Kalau yang mutawazi itu yang sama kata ya, satu kata tadi, marfu'ah sama maudu'ah. Kalau yang murassa ini banyak kata yang sama antar fakroh. Yatba'u al-asja'a bijawahiri lafdihi, ini satu fakroh. Kemudian wa yaqra'u al-asma'a bizawajiri wa'dihi, ini satu fakroh. Antara fakroh satu dengan fakroh dua ini ada kesesuaian persis, baik dalam wazan maupun mungkin dalam ini i'rabnya juga sama ini. Yatba'u al-asja'a, ini al-asja'a, ini asma'a juga sama. Yang ini jawahiri lafdi dalam bentuk idhofah, ini zawajiri wa'di juga idhofah. Seperti itu. Jadi ketika yang sama itu banyak, lebih dari satu, maka itu lebih cenderung kategori al-mutawazi. Selanjutnya, ini macam-macam sajak yang berbahasa Indonesia, dan ini saya ambil di buku paket kalian. Silahkan ini dibaca saja, insya Allah keterangannya mirip dengan yang tadi berbahasa Arab. Terus ahsanu sajai. Sekarang sajak yang terbaik itu yang seperti apa? Wa ahsanu sajai wa asyrafuhu manzilatan lil i'tidali alladhi fihi huwa ma tasawat faqratuhu fi adadil kalimat. Nahwu qauluhu ta'ala fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Sajak yang terbaik dan yang paling tinggi kedudukannya, wa asyrafu yang paling mulia kedudukannya dalam hal kesesuaian, i'tidal keseimbangan, alladzi fihi yaitu sajak yang di dalamnya terkandung sesuatu yang fakrohnya itu sama dalam jumlah kalimatnya. Jumlah kalimatnya sama. Seperti firman Allah Ta'ala, fa'ammal yatima fala taqhar. Ini coba kalau dihitung, bahkan mungkin jumlah hurufnya sama. Fa'ammal yatima, fa'amma di sini wa'amma. Al yatima di sini as-sa'ila. Ini jumlah hurufnya sama.
Fala taqhar di sini fala tanhar. Seperti itu. Ada kesesuaian di beberapa fakroh. Antara fakroh 1 fa amal yatima fala taqhar. Ini jumlah kalimatnya sama berbanding persis dengan wa ammas sa'ila fala tanhar. Jadi intinya sajak yang terbaik itu ketika fakroh 1 dan fakroh 2-nya sama persis jumlah kalimatnya. Contoh yang lain wa qauluhu ta'ala aidan fi sidrim makhdud wa talhim mamdud. Sidrim makhdud, talhim mamdud, dillim mamdud. Ini sama, jumlahnya sama. Jumlah hurufnya sama ini. Sidrim mamdud. Sidrim makhdud, mohon maaf. Sidrim makhdud. Sidrin ada 3 huruf, talhin juga 3 huruf. Makhdud sama mamdud. Dillin ini juga 3 huruf karena double lam. Mamdud sama ini mamdud. Jadi jumlah kata dan hurufnya mungkin sama. Ini antara fakroh 1 sidri makhdud, fakroh 2 talqim mamdud, fakroh 3 dilli mamdud. Ini sama persis, jumlahnya sama, sehingga ini dinamakan ahsanu sajai, sajak terbaik, yaitu ketika antar fakroh itu sama persis, fakroh 1, fakroh 2 ataupun fakroh 3. Kalau sama itu dinamakan sajak terbaik. Summa ma tolat bi al fakroh atsaniyah anil ula. Yang terbaik kedua yaitu ketika fakroh yang kedua itu lebih panjang tulan, lebih panjang ya. Matolat tulan lebih panjang daripada fakroh yang pertama. Tapi la yakhruju biya anil i'tidal katsiran. Tetapi ya tidak keluar dari i'tidal, maksudnya tetap seimbang meskipun agak panjang. Fakroh yang kedua lebih panjang tetapi tetap masih seimbang dengan fakroh yang pertama. Wa dzalika li alla yab'adu 'ala sami' wujudal qafiyati fatadhabu alladzatu fatadhabu alladah. Sehingga pendengar itu tetap merasakan di situ adanya qafiyah, ada kesesuaian bunyi, kesesuaian huruf, kesesuaian kata. Dan agar pendengar juga tidak kehilangan kelezatan dalam mendengarkan kalimat tersebut. Nahu qauluhu ta'ala, di sini contohnya adalah firman Allah Ta'ala, wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Wan najmi idha hawa, ini fakroh yang pertama. Nah, ini kalau sampean baca kan ada berapa itu huruf? Wan najmi ida hawa ada 3 ya. Kemudian ma dhalla 1, ma dhalla ada sahibukum wa ma ghawa. Nah, di situ lebih panjang ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Wan najmi ida hawa, wan najmi dan demi bintang ida hawa. Nah, ini ida hawa jadi satu kata. Terus ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ma dhalla tidaklah tersesat sahibukum teman kalian, yaitu maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, seperti itu. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Dihitung saja ini 3. Jadi fakroh yang kedua itu terdiri dari 3 suku, 3 frase atau apa. Kemudian yang pertama ini wan najmi idha hawa. Ada 2 frase. Kemudian yang fakroh kedua ada 3 frase. Ma dhalla sahibukum sama wa ma ghawa. Nah, ini berarti fakroh yang kedua lebih panjang dari fakroh yang ke-1. Sehingga ini menduduki sajak terbaik yang kedua. Kalau sajak terbaik yang pertama adalah antara fakroh 1 dengan fakroh yang kedua itu sama persis jumlah kalimatnya. Seperti itu. Nah, ini kriteria sajak yang indah. Ini juga sama, saya ambilkan dari buku paket kalian. Silakan dibaca, ini hanya untuk memperkuat pemahaman kalian tentang sajak terbaik tadi. Jadi insya Allah sama. Nah, sama fakrohnya, kemudian fakroh yang kedua lebih panjang, kemudian fakroh yang ketiga lebih panjang, yang terpanjang. Ini jadi urutan sajak yang terbaik. Seperti itu. Baik, ayo thalib wa thalibah.
qad ta'allamna anis sajak. Kita sudah mempelajari tentang sajak. Kita simpulkan ya, sajak itu adalah kesesuaian bunyi akhir antar fasilah, antar pemisah, baik dalam prosa maupun syair, baik dalam prosa maupun puisi, kesesuaian bunyi akhir. Kemudian sajak kalau di dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3, ada mutorrof, ada mutawazi, kemudian ada murosok, seperti tadi. Terus kemudian sajak yang terbaik itu yang seperti apa? Yang ketika fakroh yang pertama dan fakroh yang kedua imbang, sama persis. Urutan yang kedua, fakroh yang kedua lebih panjang daripada fakroh yang pertama. Urutan yang ketiga, fakroh yang ketiga yang terpanjang. Mungkin itu kesimpulannya. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.